Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis, kemudian Bapak Kepala Kantor Pengadilan Agama Muara Budian, seluruh jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik perlindungan ketika kita masih di dunia, terlebih perlindungan ketika nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan berbagai macam kenikmatan, sehingga sampai detik ini kita semuanya masih diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam. Mudah-mudahan sebagaimana yang didengungkan, didakwahkan para khatib, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati melainkan tetap dalam keadaan beragama Islam. Dan kita semua mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti tetap dalam keadaan beriman, berislam, dan diberikan kekuatan oleh Allah di akhir kalam kita sanggup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang lebih istimewa melebihi dari yang demikian itu, karena yang tekun beribadah di akhir ajalnya nanti belum tentu sanggup mengucapkan kalimah tauhid tersebut. Nah, maka ada jam'iyah, thariqah dan lain sebagainya yang intinya membiasakan zikir, sehingga nanti ketika di akhir hayat kita, karena saking lazimnya berzikir, itulah yang diingat di akhir hayat nanti ya. Yang disebutkan almar'u ma'aman ahabba itu yaitu bahwasanya seseorang itu akan senantiasa bersama apa yang dicintainya. Kalau sepanjang hayatnya zikir yang yang lazim dalam dirinya, Pak, insya Allah, maka di akhir hayat nanti itulah yang kita ucapkan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, henti-hentinya kita berdoa mudah-mudahan majlis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, raudhatum mir riyadil jinan, sebagaimana taman-taman surga. Taman surga yang ada di dunia itu ialah majelis ilmu. Kurang apa coba kita duduk di tempat yang bersih, dikasih minum, dikasih kue, dapat ilmu, bertemu dengan saudara-saudara kita, bisa bertukar pikiran. Nah, yang disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kita tak henti-hentinya bersyukur.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana maklum bahwasanya tinggal beberapa hari lagi kita sudah masuk di Idul Adha. Dalam Idul Adha ada istilah apa namanya, ada yang nyebut bulan Haji Dzul Hijjah, artinya bulan miliknya orang-orang yang haji. Ada lagi yang menyebut Idul Adha, yakni hari raya. Adha itu maknanya sembelih, secara harfiah maknanya sembelih. Maka di bulan ini ada dua amaliyah atau dua syariat. Yang pertama yaitu berhaji ke Baitullah, kemudian yang kedua adalah berkurban, sebagaimana yang disebutkan fasalli li rabbika wanhar. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cerita dulu sebelum kita masuk kepada pasal, bahwasanya haji yang disampaikan atau yang sering kita dengar dengan istilah rukun Islam yang kelima, betul Pak? 5 atau 6? 5. Kalau sudah berubah maka saya nanya ya. Jadi kan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Manis tato'a ilaihi sabila. Saya buka sedikit dalam tafsirnya, hajjul bait manis tato'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Nah, persepsi orang awam kadang-kadang salah tafsir. Istilah mampu itu dianggap kayo, rumahnya tingkat, kebunnya luas, kendaraannya banyak, tabungannya banyak. Sementara dalam tafsirnya tidak seperti itu. Istilah manis tato'a ilaihi sabila itu sederhana, yaitu manzada, orang yang memiliki bekal, dhahaban wa iyaban. Ada, kalau bahasa Jambi kok, ada modal untuk berangkat, ada modal untuk balik, ada nafkah selama di sana, ada nafkah untuk keluarga yang ditinggal selama dia ibadah ke Mekah. Itu sudah termasuk manis tato'a, sudah digolongkan orang yang mampu. Nah, jadi saya nak meluruskan persepsi itu, karena pemahaman awam rata-rata itu istilah mampu itu kayo. Nah, padahal tidak demikian. Pokoknya cukup modal untuk berangkat, untuk balik, untuk di sana, untuk keluarga yang ditinggal selama dia pergi. Nah, itu sudah kategori istata. Maka kalau standar itu yang kita pakai, kebanyakan dari kita ini sudah mampu, sudah wajib. Namun perundang-undangan di negeri kita yaitu berapa sekarang? 18 tahun. Iya Pak? 30. Nah, antrinya maksud saya? 30 ya? 30. Jadi ini saya cerita ya, mohon maaf tidak ada unsur apa-apa. Jadi saya masuk itu 2018. Saya tanya di bagian itu estimasinya 2035. Berapa tuh Pak? 17. Itu dulu udah tahu. Tidak tahu kalau sekarang kalau ngecek. 30. Nah ya. Jadi itu. Nah, balik lagi ke cerita haji. Bahwasanya haji itu diperintahkan kepada Rasulullah atau diwajibkan itu ketika beliau sudah 5 tahun menetap di Madinah. Mungkin kalau bahasa ringkasnya, mohon maaf saya tidak mengkiaskan, tidak. Setelah sukses lah, ya tidak. Setelah merantau 5 tahun sukses, baru datang perintah wajib haji. Nah, itu para ahli takwil mentakwilkan bahwasanya setiap umat Muhammad ini boleh percaya boleh tidak, tapi yang bisa merasakan kita masing-masing lah. Para ahli takwil mentakwilkan bahwasanya berdasarkan riwayat tersebut, setiap umat Nabi Muhammad diberi keluasan rizki oleh Allah, kesempatan oleh Allah selama 5 tahun, atau kalau bahasa Jambi itu masa jaya. Nah, ada masa keemasan, apa lagi Pak istilahnya? Pokoknya masa enak lah. Nah, ya,
mencari rezeki murah, masa kemakmuran, berdagang untung kesana kesini, kesamber duit, tidak ada banyak aral melintang dan seterusnya. Jadi setiap umat Muhammad diberikan keluasan oleh Allah selama 5 tahun, yang dalam masa 5 tahun itulah berkewajiban untuk menyelesaikan rukun Islam yang terakhir atau haji. Nah sekarang timbul masalah, apakah 5 tahun itu belum sampai dalam diri kita, atau sedang, atau sudah lewat? Nah itu yang bisa jawab kita masing-masing. Saya tidak berani menentukan, oh Bapak ini sudah sampai dah ya. Yang memang bisa jawab kita masing-masing. Coba nanti direnungkan ya. Dalam setiap kita ini ada masa 5 tahun diberikan oleh Allah kesempatan, keluasan rizki dan lain sebagainya. Apakah itu belum sampai? Ya saya ulangi, apakah sedang kita rasakan saat ini, atau sudah lewat? Ya. Jadi kalau saya cerita dengan datuk-datuk di tempat tugas saya dai, itu kebanyakan nyebut sudah lewat. Cuman itu tidak tahu lah, datuk lah yang merasakan. Ya, mungkin ada rasa bahasanya ya, setitik penyesalan dalam hatinya mungkin. Nah itu. Maka bermuhasabah dirilah kita. Ya. Kalau saya, walaupun itu tidak berbentuk nas, takwil, tapi kalau saya yakini bahwasanya setiap kita itu diberi kesempatan oleh Allah. Tinggal kita tahu dak momen itu kapan datangnya. Ya. Apakah belum sampai, atau sudah sudah lewat. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah udhiyah, atau kita kenal dengan istilah kurban. Di dalam Kifayatul Ahyar di sini disebutkan waqala al-udhiyah sunnatun, bahwasanya hukum dasar udhiyah itu sunnah. Saya buka sedikit karena ini sering dibanding-bandingkan. Ada akikah, ada udhiyah. Ada menyembelih hewan untuk akikah, ada untuk kurban. Secara sederhana tentu beda tujuannya. Kalau akikah disembelih berdasarkan kelahiran seseorang, yang afdalnya disembelih pada hari ke-7 atau 14 atau 21 atau sampai sebelum balik. Nah, ketika sudah balik, di dalam sarah-sarahannya pun disebutkan itu sudah gugur dari kewajiban orang tua. Jadi akikah itu pada dasarnya adalah bukan kewajiban, salah pula saya nyebut kewajiban. Yang dibebani, yang dibebani untuk akikah itu adalah orang tua. Karena disebutkan rohnun, tergadai. Jadi yang bisa menebus itu yaitu tadi sembelihan akikah. Kalau bayi laki-laki 2 kambing, kalau bayi perempuan 1 kambing. Nah, ini disembelih pada hari ke-7, 14 atau 21 atau sampai sebelum balik. Ketika nanti sudah balik, maka itu dikembalikan kepada sohibul jasad atau yang memiliki badan. Misalnya contoh sederhana seperti inilah. Kita ini kan tidak tahu dulu apa diakikahi apa tidak. Mungkin di zaman itu peceklik itu ya serba susah lah. Nah, sekarang kita ngaji, akhirnya kita berpikir aku diakikahi apa tidak. Ya, nah, maka kita kembalikan kepada sohibul jasad, kita yang punya badan. Nah, tidak istilahnya beban dari orang tua itu sudah gugur karena itu sudah balik, sudah berpenghasilan dan lain sebagainya. Terus bagaimana? Maka disebutkan bahwasanya ikhtiar itu bebas kita milih, mau akikah boleh, tidak juga tidak pula istilahnya jadi dosa besar dah. Nah, balik pada kita. Itu. Ini saya tuntaskan dulu lah. Sampai jam berapa kita, Pak? Kemudian selanjutnya lagi adalah asyik, bayi yang keguguran. Nah, itu jadi masalah juga.
As-siqtu, bayi yang keguguran. Disebutkan bahwasanya kalau seandainya as-siqtu, keguguran itu belum nufikhar ruh, belum dikasih ruh, artinya 4 bulan ke bawah. 4 bulan ke bawah ini ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu, maka tidak perlu diakikahi. Nanti kalau dia lahir sudah usia 4 bulan ke atas, 4, 5, 6, 7, 9 dan seterusnya, ya sudah nufikhar ruh, istilahnya sudah dikasih ruh, sudah pernah dikasih ruh, maka tetap disunahkan untuk diakikahi dan diberi nama. Walaupun sudah tidak ada wujudnya kan, sudah almarhum atau almarhumah, tetap dikasih nama. Itu dah selesai. Kemudian perbedaan yang paling nampak lagi, kalau akikah itu diberikan dalam keadaan matbuhon, artinya keadaan sudah termasak. Sedangkan udhiyah itu diberikan nayyian, dalam keadaan masih mentah. Ya kurban. Jadi kalau akikah itu diberikan, disedekahkan dalam keadaan sudah termasak. Kalau udhiyah, kurban itu dalam keadaan mentah. Nah, itu kini perkembangan zaman sampai ke kurban nak dimasak juga. Perkembangan zaman banyak itu yang nanyakan, nak dimasak dan seterusnya. Jadi saya bilang, ini jawaban banyolan ya, sudah diganti bela niatnya, kamu akikah bela. Saking sudah geramnya. Jadi susah jelasinnya, kamu niat akikah bela. Itu. Jadi beda, karena tujuannya beda. Jadi kalau akikah itu tidak ada batas waktu, kalau udhiyah, kurban itu ada ketentuan waktunya, 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah, atau yang kita kenal dengan istilah Yaumun Nahr, kemudian Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik. Nah, itu perbedaannya. Kemudian ini sedikit pengetahuan untuk kita di dalam masalah akikah, masih akikah. Bahkan disebutkan di sini ada 2 yustahabbu atau 2 kesunahan. Nah, kalau tidak percaya dibaca dewe. Kadang-kadang saya susah untuk meyakinkan seseorang itu. Bahwasanya ayyan za'al lahmu bila kasri idhamin tafa'ulan bisalamatil a'dha al maulud. Ini jangan dikatakan syirik. Nah, itu lagi. Kadang-kadang itu murahnya nyebut syirik itu. Ya. Disunahkan bahwasanya ketika menetel, apa Pak bahasanya? Menetel daging, apa bahasa kita? Memotong-motong, menyencak. Iya, mengambil dagingnya itu. Iya, menetel aja. Bila kasri idhamin, dengan tanpa memecahkan tulangnya. Tulang hewan. Ini cerita akikah, Bu ya. Jangan salah paham. Ini cerita akikah. Diteteli itu jangan sampai tulangnya hancur, terpecah-pecah. Alasannya di sini tafa'ulan bisalamatil a'dha'il maulud, sebagai bentuk tafa'ul, mengharap berkah bisalamatil a'dha'il maulud, supaya bayinya itu selamat jasadnya. Kalau bahasa Jambinya tidak ada patah kaki, tidak ada kecelakaan. Itu ya. Jadi diambil di ruas-ruasnya, dilepas di ruas-ruasnya sebagai bentuk tafaulan. Jadi cara mengolah daging akikoh itu maksud saya. Tidak boleh dihancur-hancuri tulangnya, diremuk-remukkan. Itu di sini penjelasannya tafaulan bisalamatil a'dha, sebagai bentuk tafaul supaya jasad itu selamat, si bayi itu tidak ada hancur, tidak pecah-pecah. Nah, itu ya. Maka saya bilang tadi janganlah disebut syirik. Wah, itu Tuhan. Itu kayak kalau itu game lah saya itu ya. Tidak mau lagi saya berdebat. Ya, itu. Walau kusirahu walam yukrah, walaupun dia tidak makruh juga kalau dipecahkan, maka istilahnya tafaul. Kemudian yang kedua, sudah. Wa yustahabbu alla yusaddaqa bihi nayyan. Bahwasanya akikah itu disunahkan jangan sampai diberikan nayyan dalam keadaan masih mentah, bal matbuhon, bahkan sudah termasak.
Ada lagi, wa yustahabbu tabkhuhu bi khulwin 'alal asah tafa'ulan bi khulwatil akhlaqil maulud. Kalau bahasa kita seperti ini ringkasnya. Disunahkan bahwasanya memasaknya itu bi khulwin, ada semi-semi manisnya. Nah, jangan dikata syirik lagi. Alal asah menurut pendapat yang sahih. Alasannya tafa'ulan bi khulwatil akhlaqil maulud, sebagai bentuk tafaul mengharap berkah agar halawah akhlak maulud, agar akhlak dari si bayi tadi, si anak tadi, akhlaknya khulwatul akhlak, akhlaknya manis. Nah, jadi masaknya ada semi-semi manisnya supaya akhlaknya manis. Maka sudah saya cegah tadi, jangan dibilang syirik pula. Nah, itu kita ini kadang-kadang murah nyebut syirik itu. Ya. Itu tafaul. Nah, ya. Jadi kalau dia pada ngomong kasar, mungkin dulu akikahnya dimasak terlalu pedas, Pak. Ya. Iya. Kemudian masih cerita ini lagi, kita selesaikan. Wa yustahabbu ayyudana fi udunihil yumna. Nah, ini bagi yang tidak setuju boleh. Wa yustahabbu, dan disunahkan ayyu'adzana, untuk mengadzankan fi udunihi, di telinga, fi udunihil yumna, di telinga kanannya, ya. Wa yuqimu fil yusra, kemudian diiqomahkan di telinga kiri. Nah, ini bagi yang tanya, aduh hadisnya Pak, aduh. Ini catatan kakinya. Wa akhraja Ibnu Sinni min hadisil Husain, ya, bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihi al-yumna wa aqama fi udunihi al-yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Jadi saya terjemahkan, ya. Hadis ini derajatnya marfu. Marfu itu di bawah sahih dikit. Bahwasanya barang siapa yang dilahirkan, man wulidalahu, siapa yang dilahirkan, ya, artinya bayilah, mauludan fa'adzana fi udunihi, maka berilah azan di telinga al-yumna, yang kanan, wa aqamahu fi udunil yusra, dan diberi iqamah di telinga yang kiri. Apa faedahnya? Nah, ada faedahnya, Pak. Lam tadurruhu umusibyan, lam tadurruhu, niscaya tidak akan membahayakan atas bayi tersebut umusibyan. Bapak kenal umusibyan? Umusibyan itu jin pengganggu bayi. Nah, itulah bahasa mudahnya. Ya. Ya, kalau diterjemah, umu itu mak, sibyan itu anak. Itu ya. Jadi jin pengganggu bayi itu namanya umusibyan. Nah, ya. Panjang yang ceritanya. Jadi umusibyan, jin pengganggu bayi. Maka orang-orang tua dulu ketika maghrib, pintu disuruh nutup, jendela disuruh nutup, tempayan pada air disuruh nutup, sampai kalau tidak sanggup dikasih isyarah berupa daun, selembar daun ditutupkan. Jadi apa namanya, ya, baskom atau apalah namanya, disuruh nutup semua. Nah, saat itulah umusibyan muncul untuk menggoda. Nah, maka kalau kita tengok anak kecil itu kadang-kadang tertawa dewe, ada, kadang-kadang nangis dewe, dan seterusnya. Itulah umusibyan. Nah, ya. Maka mohon maaf nih, ada ibu-ibu yang baru melahirkan gila. Sebelumnya tidak ada riwayat gila, Pak, tidak ada riwayat stres. Jadi seselesai itu, ya, umusibyan ini luar biasa. Maka ketika apa bahasanya, ya, senja, tidak, sudah maghrib, menjelang maghrib, disuruh banyak-banyak baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebagai bentuk perlindungan. Maka dua surah itu terkenal dengan istilah muawwidaten, ya, dua surah perlindungan. Nah, itu yang mana orang dulu itu dipeluk, Pak, dipeluk, tidak dibaca ya apa-apa. Nah, itu saking khawatirnya. Nih, itu. Kemudian ini mungkin boleh percaya boleh tidak, umusibyan itu di mana tempat munculnya.
Ini mungkin yang, mohon maaf Pak ya, mungkin yang orang Jawa mungkin gampang nyernanya. Di rumah yang segitiga itu Pak. Apa ya? Apa istilahnya gitu? Kudo-kudo, iya. Yang tidak ditutup. Ada kan kita tengok orang biasanya buat dapur tidak ditutup sama sekali. Iya. Itu. Jadi harus ada apalah isyarah lah walaupun tidak ditutup full. Itu betengger di situ. Itu bagi yang punya indera keenam bisa. Tidak tahu Pak PA ini punya ini. Ya. Nah, kita masuk ke udhiyah. Berapa menit lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Udhiyah itu hukum asalnya sunnah. Nah ya, cerita perbandingan antara udhiyah dengan akikah tadi. Udhiyah itu hukum asalnya sunnah. Tidak usah didebat, Pak itu wajib kami dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang bertanya seperti ini Pak ya. Pak, tahun kemarin kami sudah kurban. Tahun selesai lah, ada apa nak kurban lagi? Jadi jawaban saya waktu itu tidak pakai dalil-dalil. Jadi kalau Bapak punya mobil 1 dengan punya mobil 5, mana enak kata saya? Kan? Nah, jadi kalau kita punya banyak kan kita bisa milih. Nah, itu ya. Artinya maksud saya, walaupun kita dulu tahun kemarin sudah, kalau memang tahun ini ada rezekinya lagi lah. Nah, terus. Ya. Jadi jawaban awamnya seperti itu. Kalau punya kendaraan 1 ya itulah yang dipakai kan. Kalau punya lebih kan nak pakai yang ini, nak pakai yang itu. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya lagi wa yujzi'u fiha. Kemudian mencukupi di dalam kurban al-jada'ah minadh dha'ni. Kalau bahasa kita itu ya kambing gibas. Tapi ini kurang populer. Gitu. Itu umur 1 tahun sudah boleh dipakai untuk berkurban. Oh iya, sebelum sampai kemana-mana, boleh tidak hewan perempuan dijadikan kurban? Boleh. Tidak harus laki-laki. Nanti ada syarat. Kemudian wasunniya minal ma'zi, 2 tahun untuk kambing kacang. Kambing apa Pak istilahnya Pak? Kambing kacang. Dah pas. Wasunniya minal ibil, 2 tahun untuk usia onta. Wasunniya minal bakar, dan 2 tahun untuk istilah sapi. Nah, timbul masalah pula, kerbo macam mana? Nah ya, maka kerbo itu mislul bakar, dianggap serupa dengan sapi. Ya, tidak usah dipaksakan. Wah, ini sudah ada dan seterusnya. Iya. Karena ada sebuah kampung itu katanya sekampung itu tidak bisa makan daging sapi, bisanya makan daging kerbau. Ya. Kemudian selanjutnya lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tujzi'u al-badanah an sab'ah. Wa tujzi'u, dan mencukupi al-badanah, onta, sapi, kerbau, ya, an sab'ah, dari orang 7. Ya, wal bakar an sab'ah, orang 7. Ini mohon maaf, logika kita jangan terlalu diandalkan dalam ilmu agama ini. Ya, seperti ini maksudnya. Orang 7 dah. Orang 7 itu ya macam-macam kan? Nah, nanti kita nyebut, wah berarti orang rumah aku dibawa rombongan yang sano katanya. Gara-gara 7 tadi. Ini jadi masalah. Atau dalam hati saya, apakah saya ketemu jamaah yang model itu Pak, apa orangnya ini terlalu kritis atau macam mana? Nah, itu jadi orang rumah aku dibawa rombongan yang sana Pak, tidak bisa satu kendaraan dengan kami. Nah, itu sudah bukan wilayah kita. Yang demikian itu bukan wilayah kita. Yang jelas kita laksanakan syariatnya. Kalau sapi itu mencukupi untuk orang 7. Kemudian lagi adalah wasyatu an wahid. Kalau kambing itu hanya boleh untuk 1 nama atau 1 orang. Nah, itu populer lah kalau itu saya yakin tahu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Ini masalah hewan yang boleh dan tidak dipakai untuk berkurban. Wa arba'un la tuzzi'u fid duhaya. Bahwasanya ada 4 hewan yang tidak boleh dipakai untuk kurban. Yang pertama al-auraul bayyin, buto.
buto Pak, tidak boleh. Jadi buto, hewan buta tidak boleh dipakai untuk kurban. Apa buto ya buto lah dak. Nah buta ya, bisa bayangkan lah kalau itu nanti jadi kendaraan kita di akhirat buto, wah ada sampai Pak ya, nyasar. Wal urja ubayyinun arjuha, kemudian yang pincang, nyata pincangnya, hewan pincang tidak boleh dipakai untuk kurban. Nah, ya udah enak lah Pak ya, kita naik motor soknya mati beda enak ya. Jadi ini kurban apa namanya, hewan pincang, tidak mencukupi. Katanya kalau mau disembelih ya sembelih baik, tapi jangan atas nama kurban, sedekah biasa. Itu. Kemudian wal maridu bayyinu marduha, yaitu apa namanya, sakit yang nyata sakitnya. Mungkin bahasa ringkasnya hewan yang penyakitan. Hewan penyakitan tidak boleh dipakai untuk kurban. Kemudian selanjutnya lagi, ya mana tahu di antara kita ada yang niatan kurban, kan kita bisa milih. Wal ajfa'u allati dhahaba mukhuha, yaitu hewan kurus allati dhahaba mukhuha, yang hilang otaknya akibat minal huzali, akibat kering, terlalu apa bahasa, terlalu kurus sehingga otaknya kering. Nah, itulah yang disebut dengan istilah sapi gilo. Nah, jadi kalau nanti digemukkan tetap gilo Pak, karena ada riwayat kurus. Nah itu. Nah, kemudian ini jadi perdebatan lagi. Wa yujzi'u al-khissu, kemudian boleh atau mencukupi al-khissiyu, hewan yang dikebiri. Dikebiri apa Pak? Dibuang itunya, Polanya. Apa namanya tidak tahu saya. Iya, namanya kok variasi. Apa Pak? Ya dikebiri tahu lah ya, dikebiri, dibuang itunya, buahnya. Iya. Kenapa seperti itu? Ini mohon maaf, zaman dulu itu kan ada hewan yang spesialisasi untuk membajak sawah supaya tenaganya itu berlipat ganda, maka itunya dibuang. Memang yang diambil itu, yang diambil manfaat itu tenaganya. Sama dengan mohon maaf sumo tahu Pak ya? Yo gulat itu Jepang itu diambil itu punya Pak. Ya itu. Nah itu. Kemudian selanjutnya lagi, itu boleh, hewan dikebiri boleh dipakai untuk kurban. Wal maksurul qarni, pecah tanduknya boleh dipakai untuk kurban. Boleh Pak, pecah tanduknya boleh. Kemudian ini sepele tapi tidak boleh. Wala tujzi'u maqtu'ul udun, itu apa namanya, tidak mencukupi kuping yang terpotong. Maka mohon maaf, kalau kita jadi panitia kurban, jangan sekali-kali motong telinga hewan kurban. Itu menjadikan tidak sah kurbannya. Kalau kita kurban, hati-hati, jangan boleh kuping hewan kita dipotong, ditindik. Bukan Pak, dipotong ditindik beda. Nah, yo kalau bisa kan ada sekarang kayak anting-anting yang dikalungi di telinga, kan ada. Ya. Pokoknya janganlah di itu kupingnya, karena merusak keafdolannya. Kemudian selanjutnya lagi, waktu dzabhi, waktu menyembelih, min waktu sholatil idi, mulai dari sholat Idul Adha, ila ghurubis syamsi min akhir ayyamit tasyriqi, yakni sampai terbenamnya hari tasyrik. Kalau sholat id kita besok ini insya Allah hari apa Pak? Kamis dah? Kamis, berarti Kamis tanggal 10, Jumat, Sabtu, Ahad, Asar, waktu terakhir kita menyembelih kurban. Besok ini kan kita insya Allah Kamis, tuh sholat id kita, berarti Jumat, Sabtu, Ahad sebelum waktu asar, sebelum waktu maghrib ya, ghurubi syamsi, maka masih boleh kita menyembelih hewan kurban. Mana tahu hari pertama tidak sempat atau kebanyakan,
tidak ada terurus dan lain sebagainya, boleh di hari berikutnya sampai hari terakhir tasyrik. Nah itu. Kemudian selanjutnya lagi, apa yang saya sebut tadi, takbir. Bila. Ada tidak dalilnya Pak? Bukan, takbir yang itu muqayyad, takbir yang dibaca selama 3 hari setiap sholat fardu, setiap selesai sholat fardu. Ada Pak, ada dalilnya. Jadi kalau mulai maghrib sampai imam naik ke mimbar kan itu lazim. Nah kemudian nanti sudah zuhur takbir 3 kali, sudah asar, sudah maghrib sampai hari tasyrik, sampai selesai hari tasyrik. Nah, itu memang dianjurkan ketika Idul Adha. Idul Fitri dah, ya. Idul Fitri itu kalau sudah selesailah. Nah, yang saya sampaikan waktu di khutbah di sini dulu waktu Idul Fitri. Jadi memang ada keafdolannya. Kita menghidupkan malam raya. Kita baca takbir. Kalau memang sanggup, apa salahnya? Tapi jangan kaset ya. Kalau kaset sanggup semua. Itu apa? Jangan putus sampai subuh. Karena disebutkan man ahya lailatal idaini, siapa yang menghidupkan 2 malam Idul Adha Idul Fitri, maka lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati ketika orang-orang di sekelilingnya hatinya sudah mati. Ya. Saya dulu 7 tahun ngamalkan itu Pak, cuma tidak tahu dalilnya. Jadi karena ya kalau santri itu kan ya sami'na wa ata'na, disuruh kami laksanakan. Ya, ketika sudah dewasa ini memang ada dalilnya Pak. Jadi untuk menghidupkan malam Id takbiran. Kalau kaset, wah, memang kadang-kadang itu pula karena kecanggihan teknologi ini, wah rame suaranya. Udah ada orang ya Pak. Kaset itulah, yo HP sampai subuh. Nah, itu. Kemudian itu terakhir. Ini berlaku untuk Idul Adha ataupun selain Idul Adha. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a. Disunahkan ketika kita menyembelih 5 perkara. Ini berlaku umum ya. Di bulan haji ini atau di hari-hari biasa. At-tasmiyatu, 1 membaca bismillah. Laisa ar-Rahman ar-Rahim. Jadi ketika kita menyembelih bismillahi Allahu Akbar. Straight. Kenapa Pak tidak boleh ar-Rahman ar-Rahim? Itu udah pas momennya. Nah itulah bahasa ringkasnya. Kenapa? Karena ar-Rahman ar-Rahim itu maknanya welas asih, kasih sayang. Sementara kita menyakiti, motong. Maka cukup kita menyebut asma Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, ya. Maksudnya ngucapnya tidak usah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada kesunahannya. Karena momennya tidak pas. Karena ada istilah likulli maqamin maqalun, likulli maqalin maqamun. Setiap ucapan itu ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya, ada istilahnya. Nah, itu. Bismillahnya tidak usah sampai ke ujung, itu maksudnya kalau kita mau nyembelih. Nah, itu. Sayang dari mana kita ngesot sampai mati kok saya. Ya. Itu. Wassalatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca sholawat. Kemudian wastiqbalul kiblah, kalau memang bisa menghadap kiblat. Wat takbiru, kemudian membaca takbir, ini kalau untuk rayo. Wad du'a'u bil qabul, Allahumma hada minka wa taqabbal. Ya Allah, hewan ini dari engkau, taqabbal, terimalah, min siapa dan seterusnya. Dari siapa. Jadi yang jelas kalau kita dalam suasana umum, maksudnya tidak di momen Idul Adha, jadi kita membaca bismillah, membaca sholawat, menghadap kiblat, dah sembelihlah. Nah, ya. Jangan dimati baru disembelih. Mohon maaf nian, saya nengok itu di pasar. Mohon maaf kalau ada. Saya mohon maaf nian. Jadi pernah saya tengok, saya tidak ada kenal orangnya. Di itu dulu Pak, ini kepala nih. Baru dilukoi. Jadi ini sudah jadi bangkai dulu, baru dilukoi. Lintirnya dulu. Maka orang-orang salaf dulu, orang-orang tua-tua buyut-buyut kita tidak mau dia beli ayam yang sudah mati. Yo hidup lah, iki sedewe. Saking ikhtiyatnya, saking menjagonya.
Nah, itu ya. Jadi siapapun yang ada bergerak di bidang itu, ya kita sembelihlah, kita selamatkan umat. Maksudnya jangan sampai bangkai semua yang beredar, yang dimakan, yang termakan dan seterusnya. Nah, itu. Iya, ditekuk dulu lehernya, Pak. Nah, dipatai dulu, baru dilukoi lehernya. Nah, itu. Kemudian terakhir sebagai penutup masalah daging kurban. Ini jadi polemik juga. Kalau seandainya udhiyahnya sunnah, kurbannya itu sunnah, tidak nazar, maka dia boleh memakan sampai maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga dari kurban. Ya. Kalau seandainya dia nazar, tentu dia tidak boleh makan. Saya bacakan teksnya, wala ya'kulu al-mudakhi syai'an minal udhiyah al-mandurah. Bahwasanya seseorang yang berkurban itu tidak boleh makan sedikit pun kalau kurban itu atas nama nazar. Wa ya'kulu al-udhiyah al-mutatawwi biha. Nah, bahwasanya kalau orang itu kurbannya sunnah, tidak ada niatan nazar, maka dia boleh ikut makan. Bahkan dianjurkan luhuman au luhumaini, satu suapan atau 2 suapan, tafaulan bil barokah, untuk mengambil berkah. Maksimal sepertiga. Nah, itu sepertiga dari kurban, bukan sepertiga dari sapi. Nah, ini saya jelaskan. Maksudnya seperti ini, mohon maaf, gambaran sederhananya. Misalnya kita beli sapi rombongan orang 7, isi 70. 60 lah enak. 70 lah enak. 70. Berarti satu orangnya kan 10. Oh iya. Enak. Nah, maka yang boleh kita kuasai, kita badai bawa balik, ini bahasa kasarnya, 3 kilo 3 on. Itulah sepertiga dari bagian kita. Bukan sepertiga sapi. Nah, itu ya. Sepertiga dari bagian. Kan macam itu dah. Saya ulangi ya. Kita kan beli sapi orang 7, isi 70. Berarti satu namu kan 10 kilo. Yang boleh kita bawa balik seandainya memang kita ya tatawu tadi, itu maksimal kan sepertiga dari 1/7 itu. Berarti kan 10 kilo dipertiga lagi, berarti 3 kilo 3 on, itulah, bukan sepertiga sapi. Nah, itu sepertiga dari 7 itu. Sepertiga dari 1/7. Nah, itu. Itu saja dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan, kita suasananya udah dalu atau malam. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya bolehkan 1 atau 2. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya.